Selamat menonton video pembelajaran berikut ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kurangin main HP-nya dan tetap semangat. Dan tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Kali ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, di video sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang wujud benda. Jadi, wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Sebelum nonton video ini, silahkan nonton video sebelumnya agar bisa melanjutkan ke tahap materi ini. Untuk membahas ketiga wujud benda tadi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, kita terlebih dahulu membaca teks berikut dengan judul Perubahan Wujud Benda. Benda padat dapat berubah menjadi benda cair melalui sebuah proses yang disebut mencair. Hal tersebut terjadi ketika benda padat dipanaskan. Misalnya, saat sedang memakan es krim, lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Selain itu, sebatang coklat jika dipanaskan atau dimasak dapat berubah menjadi coklat cair. Nah, ini untuk contoh benda padat dan yang berubah menjadi cair. Tadi ada contohnya katanya seperti es krim. Tentunya anak-anak di sini pasti sering makan es krim. Paling tidak pernah. Nah, es krim lama-kelamaan jika kita makan pasti dia akan meleleh. Apalagi kalau es krimnya hanya dipegang, itu pasti akan meleleh di tangan. Nah, sama juga dengan contoh yang kedua yaitu ada sebatang coklat. Coklat itu kan bentuknya padat. Dia kalau dipanaskan, dia akan mencair. Nah, ini contoh dari benda padat yang berubah menjadi benda cair. Ada es krim, ada coklat. Contoh lainnya misalnya es batu. Es batu lama-kelamaan dia juga akan mencair. Nah, kita lanjut. Selain mencair, benda padat juga dapat menyumblim. Menyumblim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya perubahan wujud menyumblim, yaitu kamper di dalam lemari yang kelama-lamaan menjadi kecil. Nah, kamper ini kalau anak-anak di sini pernah melihat di dalam lemari pakaian biasanya dia seperti permen. Nah, dia bulat-bulat, itu bentuknya padat. Dia lama-kelamaan akan menyumblim. Dia hilang menjadi gas. Nah, itu dinamakan menyumblim. Dari benda padat menjadi gas. Contoh lainnya, kalau anak-anak pernah melihat misalnya pewangi ruangan yang dipasang di kipas. Nah, itu kan biasanya bentuknya keras tuh, atau di AC, digantung. Itu bentuknya biasanya pewanginya itu seperti sabun. Nah, lama-kelamaan dia terkena kipas atau terkena AC, dia akan mengecil. Nah, itu juga disebut dengan namanya menyumblim. Atau perubahan benda padat menjadi
menjadi gas. Nah, kita lanjut. Benda gas sekarang. Nah, benda gas dapat mengalami perubahan wujud, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contoh perubahan wujud benda gas menjadi cair adalah terjadinya embun di pagi hari. Embun tersebut berasal dari uap air di udara yang mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air. Nah, untuk contoh gas menjadi air ini atau disebut mengembun, kalau anak-anak misalnya bangun pagi-pagi atau subuh-subuh, lihat di lingkungan di sekitar, di halaman atau di mana, pasti nanti ada di daun-daun itu biasanya, di daun tumbuhan, itu akan ada titik-titik air. Nah, itu disebut namanya embun. Embun itu adalah hasil dari proses gas tadi ke udara menjadi titik-titik air. Nah, contoh lainnya misalnya kalau kita masak air juga bisa tuh. Air yang dimasak, nah itu kan nanti menjadi gas. Biasanya menjadi udara. Tapi saat kita tutup tempatnya, misalnya kita masaknya menggunakan panci. Nah, atau apapun itu yang berbentuk untuk memasak air. Nah, saat air yang dimasak terus kita beri penutup, nah air yang menguap akan menjadi gas. Tapi ketika kita tutup nanti gas yang mengenai tutup tempat yang untuk dimasak itu akan berubah menjadi air kembali. Nah, itu juga contoh perubahannya. Dan yang terakhir, benda cair dapat mengalami perubahan wujud, membeku dan menguap. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, perubahan wujud membeku adalah proses membuat es batu di lemari es. Air yang semula berwujud cair lama-kelamaan akan membeku karena mengalami pendinginan. Sementara itu, perubahan menguap terjadi jika cair dipanaskan. Benda cair akan mengalami perubahan wujud menjadi benda gas. Contoh perubahan wujud menguap adalah munculnya uap air ketika memasak air. Nah, kalau benda cair di sini dia dapat berubah menjadi benda padat atau disebut dia membeku dan dia juga dapat menguap. Nah, contoh benda cair menjadi benda padat yaitu saat membuat es batu. Nah, air menjadi es batu itu disebut membeku. Disebut benda cair menjadi benda padat. Tapi sebaliknya, kalau es batu dia berubah kembali menjadi air itu namanya mencair. Benda padat menjadi benda cair. Nah, selanjutnya benda cair yang berubah menjadi uap gas. Seperti tadi, ketika kita memasak sebuah air, nah kalau nggak ditutup coba lihat air dimasak, misalnya menggunakan ceret atau panci, tapi jangan dikasih penutup. Anak-anak akan melihat di situ air yang dimasak dia akan mendidih, lama-kelamaan dia akan hilang. Hilangnya kemana? Air yang dimasak tadi nanti akan mengeluarkan uap. Nah, itu adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Nah, setelah tadi kita membaca teks dan mendengar teks yang begitu panjang tentang perubahan wujud benda, kita dapat merangkumnya, membuat kesimpulan dengan menemukan informasi yang telah kita baca dan kita dengar dari teks yang tadi. Dapat kita simpulkan di sini ada 3, yaitu tentang benda padat, benda gas, dan benda cair. Yang pertama adalah benda padat. Nah, di sini benda padat dikatakan dapat berubah menjadi 2 jenis, yaitu benda padat menjadi cair, disebut mencair. Contohnya tadi es krim, coklat, dan es batu yang mencair, itu juga bisa. Dan yang kedua, benda padat menjadi gas, itu disebut menyumblim. Contohnya tadi seperti pewangi yang diletakkan di AC atau di kipas angin. Yang bentuk awalnya padat, lama-kelamaan menjadi kecil. Nah, itu disebut menyumblim. Selanjutnya adalah benda gas. Benda gas menjadi cair.
itu disebut mengembun. Contohnya embun di pagi hari. Dan yang terakhir, benda cair. Nah, benda cair menjadi padat disebut membeku. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, benda padat menjadi cair, sekarang benda cair menjadi padat. Juga sama. Contoh benda cair menjadi padat yaitu dari air menjadi es batu atau dari air menjadi es krim. Nah, itu contoh membeku. Tapi kalau kita balik, dari es krim menjadi cair yaitu berarti mencair. Atau dari es batu menjadi air itu disebut mencair. Nah, benda cair menjadi padat itu hampir sama dengan benda padat menjadi cair, hanya dibalik saja. Dan yang terakhir, benda cair menjadi gas. Nah, ini contohnya pada saat kita memasak air. Di situ akan kelihatan air yang menguap. Nah, itu maka disebut dengan menguap, yaitu proses dari cair menjadi gas. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat di sini ada 5 contoh. Nah, ini kelima contoh dari perubahan wujud benda tadi. Yang pertama adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Di sini ada gambar es krim. Nah, dari gambarnya sih kelihatannya ini es krim strawberry. Nah, pasti rasanya nyaman kan? Nah, ini adalah contoh dari perubahan wujud benda padat menjadi cair, yaitu dari es krim yang tadinya padat lalu dia mencair. Itu karena ada terkena panas. Nah, maka dia meleleh, dia menjadi cair. Dan yang kedua adalah padat menjadi gas. Nah, ini contoh biasanya benda yang diletakkan di dalam lemari pakaian. Nah, dia seperti permen kan, bulat-bulat itu. Nah, tapi nggak boleh dimakan, beracun. Nah, itu contoh dari benda padat jadi gas. Dia lama-kelamaan akan menjadi kecil, 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 dan akhirnya menjadi hilang. Benda padat jadi gas, atau disebut juga dengan menyumblim. Selanjutnya adalah contoh dari, nah ini ada gambar es batu. Nah, ini contoh perubahan cair menjadi padat. Nah, cair menjadi padat tentunya pasti sudah tahu, yaitu contohnya adalah es batu. Yang awalnya air dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam pendingin, dia akan menjadi padat. Nah, itu adalah contoh perubahan dari cair menjadi padat atau yang disebut membeku. Nah, di sebelah kanannya ada contoh cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas di sini contoh ini memasak air di dalam dandang. Air dalam dandang tadi dipanaskan, kemudian dibuka tutupnya. Nah, itu ada gambar tangan membuka tutup dandangnya lalu keluar gas atau kayak keluar seperti udara gitu. Nah, itu contoh perubahan cair menjadi gas. Dan yang di bawah adalah contoh perubahan gas menjadi cair. Nah, itu adalah contoh embun yang ada pada rumput. Ini gambar pada pagi hari. Nah, ini adalah kelima gambar perubahan benda tadi, yaitu benda padat menjadi cair, benda padat menjadi gas, benda cair menjadi padat, benda cair menjadi gas, dan gas menjadi cair. Tentunya masih banyak contoh di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita lanjutkan. Sekarang memahami istilah khusus dalam teks tentang perubahan wujud benda. Tentunya pada materi yang kali ini sebenarnya sama saja. Kita bisa menggunakan teks sebelumnya tadi. Lalu kita mencari kata-kata yang mungkin belum pernah kita dengar atau yang baru kita dengar dari sebuah teks. Nah, tapi kali ini kita menggunakan teks yang lain. Kita tidak menggunakan teks yang awal tadi. Karena teks yang awal tadi sudah kita simpulkan. Selanjutnya kita menggunakan teks yang kedua. Berikut teksnya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Pada peristiwa tersebut, benda gas melepaskan kalor karena suhu di sekitarnya menurun. Contoh, peristiwa mengembun, yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Meskipun pada malam harinya tidak hujan.
Tetapi pada pagi harinya terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar rumah. Nah, dari teks ini kita menemukan dua kata baru atau bisa jadi lebih. Tapi di sini saya memasukkan dua kata baru yang mungkin baru anak-anak dengar. Yang pertama ada kalor dan yang kedua ada embun. Coba perhatikan tulisan yang diwarnai kuning dan tebal dan mereng. Nah, di situ ada kalor dan embun. Nah, dari kedua kata ini kita akan cari tahu apa sih sebenarnya kalor dan embun tersebut. Tentunya kalor dan embun pasti berhubungan dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang wujud benda. Nah, berikut penjelasan kalor dan embun. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Ternyata di dalam tabel ini sudah kita masukkan ada dua. Nah, berikut katanya dan arti katanya. Tentunya arti kata ini kita menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama tadi adalah kalor. Nah, ternyata kalor ini adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lainnya. Dan yang kedua adalah embun. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air, biasanya terjadi dan dapat ditemui pada pagi hari. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang berkenan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena tadi kita memulai video pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Doanya menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpinnya dengan doa penutup kita kali ini. Kita angkat kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.